Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di videonya Anggi. Hari ini aku mau sharing tentang bagaimana mindful eating merubah hidupku. Selamat datang juga ya yang baru gabung. Perkenalkan, aku X 63 kg yang sekarang stay di 50 kg dengan melakukan mindful eating. Oh iya, aku turun lebih dari 13 kg itu tanpa mengonsumsi obat pelangsing atau suplemen penurut berat badan ya. Ini pure mengubah pola pikir dan pola makan menjadi lebih sehat. Di channel ini aku akan share apa aja yang udah aku lakukan selama 1 tahun lebih dengan menerapkan mindful eating ini. Jadi jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Bahkan dalam keterbatasan, seseorang yang aktif berusaha memperbaiki kondisi hidupnya, seperti dengan mencari pengetahuan baru, dalam keterampilan atau membangun kebiasaan sehat, dapat meningkatkan peluang dan kualitas hidup mereka. Jadi, yuk belajar hidup sehat mulai dari sekarang. Untuk yang masih bingung gimana caranya, tonton video ini sampai habis ya. Setelah menjalani perubahan lebih dari 1 tahun ini, aku belajar bahwa ternyata untuk merubah pola hidup menjadi lebih sehat itu, kita perlu fokus pada 2 hal. Yang pertama adalah pola pikir, yang kedua adalah pola makan. Saat pola pikir sudah banyak menerima informasi valid, maka untuk kita merubah pola makan menjadi lebih sehat itu akan lebih mudah. Misalnya, sebelum melakukan mindful eating, aku bisa order 2 cup minuman manis setiap hari, berdalih untuk self reward. Selain itu, aku juga FOMO, fear of missing out. Aku takut banget ketinggalan tren. Saat itu, aku merasa baik-baik saja, happy dan enjoy menjalani hidup. Tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa nanti saat aku kebanyakan gula tambahan bisa bikin sakit. Jadi mikirnya nggak sejauh itu, hingga yang ada hanya aku harus memuaskan keinginanku sekarang saja. Tetapi setelah belajar mindful eating, di mana salah satu ahlinya membahas tentang ini, ilmu gizi telah mencapai kemajuan besar selama 30 tahun terakhir, dan kita semua tahu bahwa apa yang kita pilih untuk dimakan mempengaruhi kesehatan, dan kita dapat secara signifikan mengurangi risiko terkena diabetes, tekanan darah tinggi, stroke, dan penyakit jantung dan penyakit lain yang melemahkan dengan membuat pilihan makanan sehat. Rasanya seperti diingatkan bahwa apa yang kita konsumsi akan mempengaruhi kesehatan. Jadi seharusnya kita berhati-hati dengan apa yang kita konsumsi. Mindful eating atau makan dengan penuh kesadaran adalah menyadari cara makan, mengetahui isyarat lapar dan kenyang, merasakan dan menikmati makanan, makan untuk menyehatkan tubuh dan memuaskan rasa lapar secara akurat, memiliki kesadaran akan pilihan makanan, serta waspada dan jeli terhadap cara berpikir tentang makanan. Dari mindful eating aku belajar bahwa kegiatan makan tidak hanya memasukkan makanan untuk mengobati rasa lapar saja, tapi lebih dari itu, kegiatan makan dimulai dari pemilihan bahan makanan, makan ketika benar-benar lapar, makan bukan untuk mengatasi stres atau emosi tertentu, memperhatikan rasa, aroma, dan bentuk makanan, dan lebih sadar apa yang sedang dimakan memberikan dampak baik atau buruk untuk kesehatan tubuh. Di awal tadi aku sudah menjelaskan bahwa jika pola pikir sudah mendapatkan informasi valid, maka perubahan pola makan akan lebih mudah. Kenapa? Karena dengan kita berpikir, kita bisa menentukan tindakan apa yang akan kita lakukan. Misalnya, saat sudah memahami bahwa gula tambahan jika kebanyakan dikonsumsi bisa membahayakan tubuh, maka kita akan bisa menentukan perilaku. Saat ingin membeli minuman manis, maka bisa pesan dengan gula sedikit atau less sugar, atau mengganti minuman manis tersebut dengan pilihan yang lain, misalnya jus buah segar tanpa gula dan susu. Jika sudah memiliki mindset atau pola pikir yang tepat, maka secara otomatis kita bisa menghindari minuman manis yang tidak sehat dan memilih untuk mengonsumsi minuman yang lebih sehat. Karena ya sekali lagi, mindset atau pola pikir itu banyak mempengaruhi perilaku. Perilaku membeli minuman atau makanan manis misalnya, jika sudah tertanam baik pada pemikiran kita bahwa itu tidak bagus untuk kesehatan, maka kita bisa lebih mudah untuk menghindari atau menghilangkan perilaku tersebut. Ingat, gak harus sakit dulu kan untuk merubah pola hidup menjadi lebih sehat. Lanjut tentang pola makan. Pola makan adalah cara mengatur jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi untuk menjaga kesehatan, status nutrisi, dan mencegah atau membantu menyembuhkan penyakit. Jadi, dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa kita harus makan makanan
makanan yang sesuai dengan tubuh butuhkan, bukan apa yang kita sukai tapi tidak memberikan dampak baik pada tubuh. Makanan yang sesuai dengan tubuh butuhkan adalah makanan alami dari alam yang masih sesuai dengan bentuk aslinya, bukan makanan olahan yang sudah jauh dari bentuk aslinya. Aku tidak merekomendasikan teman-teman untuk berubah secara drastis sekarang ya. Ini belajar dari pengalaman ya. Aku saja butuh waktu lebih dari 1 tahun untuk bisa pelan-pelan meninggalkan makanan yang aku sukai tapi tidak berdampak baik buat tubuh. Jadi setidaknya sekarang teman-teman tahu dulu kenapa harus berubah, kenapa harus merubah pola hidup ke yang lebih sehat dan bagaimana caranya. Baru nanti jika mampu bisa diterapkan pelan-pelan agar terasa enjoy dan tidak stres. Lalu bagaimana mindful eating mengubah hidupku? Salah satu hal yang aku dapatkan dari belajar mindful eating ini, aku menjadi bisa lebih bijak lagi dalam membeli minuman manis. Karena aku adalah tipe-tipe orang yang sweet tooth ya, yang memang seneng banget sama minuman atau makanan manis. Tapi kan ya balik lagi gitu, makanan atau minuman manis yang berlebihan juga tidak baik untuk tubuh. Kalau kamu memang tipe-tipenya orang yang sama kayak aku ya, yang sweet tooth juga, yang suka banget makanan dan minuman manis, kita memang harus aware mulai dari sekarang. Oke, aku kasih tahu caranya ya biar bisa tetap makan atau minum minuman manis setiap hari. Yang ini tuh aku udah lakuin selama 1 tahun lebih. Yang pertama adalah memilih makanan manis itu dari makanan alami ya, yaitu buah-buahan. Sudah tidak diragukan lagi ya bahwa buah-buahan itu baik sekali untuk tubuh. Ingat ya, buah-buahan adalah makanan, bukan cemilan. Yang kedua adalah mengganti minuman manis dengan jus buah mix sayur segar. Kita semua tahu bahwa gula juga dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kita harus bijak ya untuk memilih gula mana yang baik untuk tubuh dan tidak menyebabkan sakit. Gula yang ada pada buah tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara mendadak. Ini karena tubuh mencerna fruktosa lebih lambat daripada sukrosa. Ini kandungan utama gula pasir. Jadi konsumsi gula dalam buah tidak menimbulkan dampak buruk seperti konsumsi gula dalam makanan manis. Sekarang aku mau kasih tahu jus buah mix sayur yang enak yang bisa digunakan untuk mengganti minuman manis yang sudah aku lakukan bikin ini tuh lebih dari 1 tahun ya. Jadi ceritanya aku bisa lepas dari minuman manis yang dulu suka banget aku beli itu dengan mengganti minuman manis itu dengan jus buah mix sayur. Jadi di sini aku tetap bisa seperti dulu ya, masih minum minuman manis, tapi yang ini lebih sehat. Karena aku belum bisa benar-benar meninggalkan minuman manis itu jika tidak diganti dengan minuman manis lainnya. Ini bisa menyebabkan aku stres dan tubuhku craving. Jadi salah satu cara yang bisa aku gunakan agar aku bisa tetap minum minuman manis biar aku tidak stres, biar tubuhku tidak craving adalah ya dengan membuat jus mix buah dan sayur ini. Kali ini aku ngejusnya hanya 2 bahan aja, hanya timun sama nanas. Ini total belanjaan dari timun dan nanas ini tuh seharga 1 cup minuman manis yang biasa aku beli dulu. Tapi hasil jusnya bisa aku minum untuk 4 hari ke depan. Tentunya jus ini selain bisa mensupport kesehatan tubuh kita, ini juga ramah di kantong. Ini timunnya sekitar 1,5 kilo ya aku pakainya. Kemudian untuk nanasnya ini aku pakai 1 buah aja. Untuk timunnya harganya tadi 17.000, lalu untuk nanasnya harganya 9.000. Jadi kurang dari 30.000 ini semua, tapi bisa digunakan atau bisa diminum untuk 4 hari. Sebelum ngejus jangan lupa buah dan sayurnya harus dicuci dulu ya. Ini untuk timunnya aku pakein garam. Tujuannya agar tingkat pestisida pada timunnya menurun. Menurut hasil penelitian, merendam buah dan sayur pada larutan garam bisa menurunkan tingkat pestisida. Karena aku tidak punya waktu banyak, jadi aku gosok-gosokkan aja garamnya pada timun. Kalau sudah dicuci bersih, lalu kita potong-potong. Dipotongnya sesuai dengan mulut juicer ya, jadi agar nantinya lebih mudah. Oke, kalau sudah semua, jadi ini bahan dari jus kita hari ini. Ada timun dan ada nanas. Oke, lanjut kita siapkan dulu ya slow juicernya. Jadi untuk ngejus kali ini aku pakai slow juicer. Aku lumayan suka ya ngejus dengan slow juicer ini karena aku bisa mendapatkan jus yang enak tanpa tambahan air dan gula. Oke, pertama kalinya kita masukkan nanasnya ya. Jadi nanasnya dulu yang di jus. Oke, masukkan aja semuanya. Menurutku ampas yang dihasilkan dari slow juicer ini juga lumayan kering. Jadi jus yang dihasilkan pun banyak. Nggak tahu kenapa lihat
ampas keluar dari slow juicer, kemudian hasil jus yang keluar itu tuh satisfying banget. Oke, udah selesai ya ngejus nanasnya. Sekarang giliran timun yang masuk. Oke, masukin semuanya timunnya, kemudian tunggu secara perlahan hingga hasil jusnya jadi tambah banyak. Aku suka pakai timun saat ngejus ini karena kandungan air dalam timun itu kan banyak ya, jadi bisa menghasilkan jus yang banyak juga. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, sayang banget itu ampasnya gitu ya kalau nggak dikonsumsi, padahal kan banyak serat di situ. Kalau kata aku ini bergantung sama preferensi masing-masing ya. Seperti di awal aku katakan bahwa jus buah mix sayur ini aku gunakan untuk mengganti minuman manis yang biasa aku beli yang itu banyak banget gula tambahannya. Jadi meski aku minum jus yang seratnya ini istilahnya nggak aku konsumsi gitu ya, ini tuh udah alhamdulillah banget. Ini sudah lebih baik daripada aku harus kembali ke kebiasaanku dulu yang selalu beli minuman manis dengan gula tambahan yang banyak. Oke, sudah selesai ya itu ngejusnya. Lihat ampasnya tuh cantik banget ya, perpaduan warna antara warna kuning dan warna hijau muda. Oke, setelah ini kita akan simpan jusnya agar tahan selama 4 hari ke depan. Ini aku menyimpan pakai botol kaca ya. Nanti untuk hasil jusnya yang ada dalam botol kaca itu disimpannya di bagian kulkas yang paling dingin tapi bukan freezer, karena nanti kalau botol kacanya disimpan di freezer ada kemungkinan pecah. Jadi untuk menyiasatinya taruh aja di dalam kulkas di bagian yang paling dingin tapi bukan freezer. Kalau aku pakai kulkas satu pintu itu aku taruh di bawahnya freezer. Pengalamanku yang udah aku lakukan selama 1 tahun lebih ini masih aman dikonsumsi untuk 4 hari ke depan. Atau jika teman-teman ingin menyimpan di freezer, teman-teman bisa menggunakan botol plastik ya, 1 kali pakai. Yang penting nyimpennya nggak boleh di pintu kulkas ya, karena pintu kulkas itu kan suhunya bisa berubah-ubah, jadi bisa bikin jusnya basi. Oke, ini udah jadi jus kita hari ini, jus dari timun dan nanas. Yang penasaran rasanya gimana? Ini tuh rasanya manis seger banget, pokoknya kalian harus coba. Yuk mari kita usahakan hidup sehat itu. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton videoku sampai habis. Semoga apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat ya. Dan untuk teman-teman yang pengen belajar mindful eating lebih banyak, aku udah bikinin e-booknya. Ini gratis, silahkan cek description box di bawah, di situ ada linknya. Dan untuk teman-teman yang sudah ingin merubah pola makannya menjadi lebih sehat tapi bingung besok mau makan apa gitu ya, aku sudah bikinin e-booknya juga, ide makan siang yang kalian bisa bikin atau beli. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi yang sudah nonton videoku sampai akhir. See you in the next video, bye bye.